Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Sahihul Bukhari milik Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah di hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Abdullah. Siapa Abdullah ibnu Yusuf? Qala, berkata ianya Abdullah, akhbarana Malik, memberitahukan kepada kami oleh Malik, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya Urwah. Hisham bin Urwah bin Zubair. Jadi Urwah ini anaknya Zubair bin Awam, istrinya Asma binti Abi Bakar. Jadi ketika di sini beliau menyatakan Urwah an abihi, dari bapaknya, maksudnya dari Zubair. An Aisyah, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Annal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala. Sungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu an itu bertanya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Haris bin Hisham, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana cara datang kepadamu oleh wahyu. Jadi pertanyaan di sini ini bisa berarti beliau bertanya tentang cara datang wahyu. Maksud cara datang wahyu, cara datang pembawa wahyu, yaitu Jibril. Karena ata ya'ti biasanya isnadnya kepada zat. Jadi ya'tikal wahyu, ya'tika hamilul wahyi maksudnya. Begitu kata para ulama. Jadi beliau bertanya, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana cara datang kepada engkau oleh wahyu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka berkata atau menjawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ahyanan ya'tini misla salatil jarsi. Ahyanan, pada kebanyakan waktu. Jadi ahyanan ini kalimatnya jamak taksir dari haina, ketika. Jadi dharaf di sini mansub atas darfiyah. Amilnya ya'tini, artinya ya'tini ahyanan. Jadi maksud ahyanan di sini waktu secara umum. Ahyanan ya'tini, pada kebanyakan waktu datang ianya wahyu kepadaku, misla salatil jarsi, seperti bunyi lonceng. Misla salatil jarsi, seperti bunyi gemercik lonceng. Jaras artinya besi yang diikat di di leher hewan biasanya, leher lembu, leher kambing yang bunyi. Jadi misla di sini i'rabnya kita hal. Kan dia ma'rifah mutah, enggak boleh jadi hal. Ini misla maksudnya musyabihan. Jadi ditakwil. Ahyanan ya'tini musyabihan salatal jarsi asalnya. Kadang-kadang datang ianya wahyu kepadaku, hal keadaan wahyu itu yang menyerupai ia akan bunyi lonceng. Wahwa asyadduhu alayya, dan dianya wahyu yang datang seperti bunyi lonceng. Asyadduhu alayya, itu yang paling beratnya wahyu kepadaku, kata Nabi. Itu cara terberat. Jadi cara datang wahyu kepada Nabi itu banyak, bahkan ada yang menyatakan sampai 40 cara. Cuma di sini Rasulullah menggambarkan 2 doang. Kita lihat dulu. Wahwa asyadduhu alayya, dan dianya wahyu yang datang seperti itu asyadduhu yang paling beratnya wahyu di atasku. Fayassimu anni waqad wa'aitu anhu ma qala. Fayassimu, maka pergi ianya wahyu dariku. Jadi dhamir mustatir dalam yafsimu boleh kembali ke malaikat, boleh kembali ke wahyu. Fayafsimu, maka pergi ianya malaikat dariku, waqad wa'aitu, dan sungguh aku telah paham. Wa'aitu hafiltu, fahamtu, sungguh aku paham darinya malaikat, maqala, akan apa yang beliau katakan.
Jadi kata Rasulullah, kadang-kadang wahyu datang seperti bunyi lonceng. Kemudian bunyi lonceng ini nanti para ulama ada yang menyatakan bunyi sayap malaikat. Nah, macam-macam. Kemudian fayafsimu, pergi ianya malaikat dariku. Waqad wa'aitu, aku sudah paham dari malaikat apa yang beliau katakan. Begitu bunyi itu selesai, malaikat pergi, beliau sudah paham apa yang dikatakan oleh malaikat. Kita baca dulu. Wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan, dan kadang-kadang menjelma ianya malaikat. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yatamassalu li, menjelma li bagiku. Maksud bagiku li ajli lam ta'lil. Kadang-kadang yatamassalu li, menjelma untukku al malaku oleh malaikat rajulan, sebagai seorang laki-laki. Kadang-kadang malaikat itu berubah bentuk seperti seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka berbicara ianya malaikat kepadaku. Fa'i ma yakul, maka aku pun memahami akan apa yang mengatakan ianya malaikat. Jadi di sini Nabi menjelaskan ada dua cara. Kadang malaikat datang, kemudian bunyi seperti bunyi lonceng. Kemudian ketika malaikat atau suara itu hilang, Nabi paham apa yang dikatakan. Di sini para ulama pensyarah hadis menyatakan, di sini cara di mana karena antara pengucap dan pendengar tentunya harus sebanding biar bisa memahami ucapan. Dalam cara yang pertama, kemungkinan besar Nabi itu semacam berubah, memiliki sifat-sifat malaikat hingga bisa mengerti, bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Jibril. Dalam cara yang kedua, Jibril yang berubah menjadi manusia. Artinya menjelma, kelihatan bentuknya doang kelihatan seperti manusia, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi ada kala Nabi yang berubah seperti bersifat dengan sifat malaikat, ada kala malaikat yang berubah menjadi sifat manusia sehingga sama dengan Nabi, bisa menyampaikan. Ini ada dua hal caranya. Cara pertama, cara terberat tentunya, karena manusia harus bersifat dengan sifat malaikat, berat. Nah, kemudian para ulama di sini juga memahami bahwa ini dalilnya bahwa malaikat itu bisa menjelma, bisa tasyakul. Makanya dalam definisi malaikat, ajsamun nuraniyatun. Malaikat itu makhluk-makhluk bangsa nur, alawiyah, bangsa langit, yatasyakkalu, yang bisa berubah ke bentuk apapun yang mereka inginkan. Cuma ketika malaikat Jibril di sini khususnya bertemu dengan Nabi, biasanya beliau berubah tampak seperti seorang laki-laki namanya Dahiyah, seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali di Arab. Nah, qalat, berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu. Jadi waw seperti ini namanya waw kasam. Ada yang mahdhuf di sini. Wallahi asalnya, demi Allah, laqad ra'aitahu, sungguh aku telah melihat akannya Nabi, yanzilu alaihi alwahyu, turun kepadanya Nabi oleh wahyu, fi yaumis syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, maka hilang ianya wahyu dari Nabi. Maksud hilang, pergi ianya wahyu, selesai ianya wahyu darinya Nabi. Wa inna jabinahu, dan sesungguhnya pelipis Nabi. Jabin ini bukan jidat, tapi di samping jidat, di samping dahi, sebelah kanan sebelah kiri pelipis. Nah, wa inna jabinahu, sesungguhnya jabin Nabi, pelipis Nabi itu, la yatafassadu, sungguh mengucurkan ia arakan, akan keringat. Ini kesaksian Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah, aku melihat ketika wahyu turun kepada Nabi, padahal waktu itu waktu yang sangat dingin. Nggak mungkin seseorang berkeringat dalam keadaan yang sangat dingin. Tapi Nabi ketika menerima wahyu, pelipis Nabi itu berkeringat, mengucur deras keringat. Ini menunjukkan proses menerima wahyu itu bukan hal yang mudah. Ini berat ini. Jadi di luar adat kebiasaan. Dalam suasana sangat dingin, ketika Nabi menerima wahyu bisa menyebabkan Nabi berkeringat. Nah, artinya ini proses menerima wahyu, proses yang berat. Tentunya tidak bisa diterima, tidak bisa dihadapi oleh manusia-manusia biasa. Hanya para nabi yang menerima wahyu, para nabi dan rasul. Nah, selesai. Kemudian kita lihat sedikit catatan kaki. Jadi sekali lagi kita ulang artinya. Haddasana,
menceritakan hadis kepada kami oleh Abdullah ibnu Yusuf, qala berkata ianya Abdullah, akhbarana Malik, memberitahukan kepada kami oleh Malik dari Hisham ibni Urwah, dari bapaknya Urwah, yaitu Zubair bin Awam, an Aisyah, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annal Haris bin Hisham, bahwa sungguh Haris bin Hisham radhiyallahu an itu salah, bertanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Al Haris, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana cara datang kepadamu oleh wahyu? Fa'il ya'ti. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini, pada kebanyakan waktu datang kepadaku, datang ianya wahyu kepadaku, hal keadaan wahyu itu misla, yang menyerupai suara lonceng. Bahwa dan dianya wahyu itu asyadduhu, yang paling beratnya wahyu, alayya kepadaku. Fayafsimu, pergi ianya malaikat, selesai ianya wahyu dariku, waqad wa'aitu, dan sungguh aku telah paham darinya malaikat akan apa yang beliau katakan. Wa ahyanan yatamassalu lil malak, dan kadang-kadang menjelma untukku oleh malaikat rajulan, sebagai seorang laki-laki, fayukallimuni, maka malaikat berbicara ia kepadaku, fa'a'i fi'il mudhari' ke-13, maka aku paham mayaqul, akan apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, catatan kakinya di sini. Akhrajahu Muslim fil Fadail, mengeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam bab Fadail. Imam Bukhari, hadis ini beliau taruh dalam bab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Imam Muslim menaruhnya di bab Fadail ketika beliau membahas babu taibi arakin Nabi, bab wanginya keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bardi, dalam masa dingin, wahina ya'tihil wahyu, dan ketika datang kepadanya Nabi oleh wahyu. Dalam Sahih Muslim hadis ini nomor 2333. Salsalah hiya sautul hadid idza hurrika. Salsalah tadi yang kita artikan gemericing, itu maksudnya pada asalnya sautul hadid, bunyi besi, idza hurrika, bunyi besi apabila digerakkan akan dianya besi. Nah, namanya salsalah. Kemudian wa tutlaku ala kulli sautin lahu tanin, dan digunakan akan dianya salsalah kepada setiap suara yang sabit baginya suara itu tanin. Setiap suara yang ada taninnya, tanin ini dengung atau dering. Setiap suara yang ada dering, ada dengungnya disebut salsalah. Jadi Nabi ketika datang malaikat itu mendengar bunyi dering seperti dering lonceng. Itu kata para ulama untuk memancing perhatian dulu awalnya, untuk mempersiapkan supaya Nabi berikutnya bisa menerima segala hal yang disampaikan. Wal musyabbahuna sautul malak bil wahyi, bermula musyabbah di sini yang diserupakan yaitu suara malaikat. Suara malaikat ketika menyampaikan wahyu diserupakan dengan suara dering lonceng tadi. Fayafsimu artinya yaqla'u, cabut ia, pergi ia, ianya malaikat atau ianya wahyu. Wa aslul fasmi al-qat'u min ghairi ibanah, bermula asal kata fasam itu memotong dari tidak putus. Jadi memotong, ada kayu atau apa daging dipotong tapi tidak putus semuanya, namanya fasam. Jadi kata para ulama maksud fayafsimu, maka pergi ianya malaikat. Kemudian aku sudah memahami apa yang dikatakan. Jadi pergi bukan pergi untuk selamanya. Malaikat itu pergi untuk kembali. Karena terus terjadi penyampaian wahyu. Nah, jadi bukan fayafsimu, bukan meninggalkan selama-lamanya. Wa'aitu ay fahamtu wa hafidtu. Ketika malaikat itu berangkat, aku sudah wa'i. Apa wa'i? Fahamtu, aku sudah memahami dan menghafal apa yang dikatakan malaikat. La yatafassadu tadi kan. Ketika musim dingin, Nabi menerima wahyu, pelipis beliau mengeluarkan keringat. La yatafassadu. Apa artinya la yatafassadu? Yasilu, mengalir ia. Mengalir. Diambil dari kata fasdi. Apa arti fasdi? Wahwa qat'ul araq li isalid dam. Asalnya arti fasad ini fasdi seperti berbekam. Jadi memotong urat, qat'ul araq memotong urat untuk mengalirkan darah. Jadi darahnya mengucur kenceng. Jadi yang di sini mau dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah, keringat Nabi mengucur deras. Ya. Syubbihal jabin bil irqil mafsud. Jadi diserupakan akan pelipis Nabi dengan
urat yang dibekam. Mubalaghatan karena mubalaghah fi kasrati arakihi pada banyak keringatnya Nabi. Nah, itu sepintas tentang hadis nomor 2 yang ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sampai di sini aja satu-satu, santai, pelan-pelan, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.